Sabda Nabi SAW, kismis adalah buah anggur yang dikeringkan. Anggur sendiri ada dua macam. Anggur yang tidak bisa dijadikan kismis selamanya, seperti anggur-anggur tradisional di sini, ya. Dan anggur yang bisa dikeringkan menjadi kismis. Anggur jenis ini sangat mirip dengan buah kurma. Adapun anggur jenis pertama maka lebih mirip dengan buah-buahan. Karena anggur itu tidak bisa dikonsumsi kecuali dalam keadaan masih muda. Jika telah mengering maka menjadi rusak dan tidak layak dikonsumsi. Meskipun demikian, sebagian ulama telah mewajibkan zakat walau tidak bisa dijadikan kismis. Karena anggur jenis ini dianggap langka. Mengingat kebanyakan anggur, apalagi anggur impor, ya, bisa dibuat kismis. Berdasarkan hal ini ada juga rutop, kurma muda yang tidak bisa dijadikan kurma kering. Apakah bisa dikiaskan, dianalogikan pada anggur yang tidak bisa dijadikan kismis sehingga tidak wajib zakat? Tidak bisa jawabannya. Karena hal itu sangat jarang ada. Meskipun kurma tidak bisa dimakan kecuali masih muda, namun pada saat mengering masih bisa dimanfaatkan. Berbeda dengan anggur yang tidak bisa dibuat kismis. Namun kewajiban zakat pada anggur yang tidak bisa dibuat kismis harus dikoreksi. Menurut, ya, pendapat pribadi Syekh Musannaf Syekh Utsaimin rahimahullah, anggur seperti itu tidak wajib dizakati karena termasuk dalam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan, sebagaimana buah jeruk, apel, persik, apokat, dan lainnya yang tidak wajib dizakati. Apakah buah tin, buah ara wajib dizakati? Sebagian ulama berpendapat tidak wajib dizakati karena buah tin tidak bisa dimakan kecuali masih muda. Di samping termasuk buah-buahan, ulama yang lain termasuk di dalamnya Syekhul Islam menyatakan wajib zakat karena buah tin bisa dimakan saat masih muda dan bisa disimpan. Orang-orang tua dulu bilang kepadaku bahwa karena terbiasa menyimpan buah tin, seperti mereka menyimpan kurma, buah apapun yang bisa disimpan baik harus dikeringkan sebelumnya atau lainnya dan wajib menjadi makanan pokok yang bisa disimpan, maka terkena wajib zakat. Adapun buah-buahan yang dikalengkan maka tidak terkena zakat karena jika disimpan secara manual maka tidak layak dikonsumsi. Beberapa kandungan hadis, zakat tidak wajib kecuali pada keempat macam makanan ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memungut zakat melainkan dari yang empat macam ini: jawabut, gandum, kismis, dan kurma. Inilah pendapat mayoritas ulama fikih. Tetapi apakah penentuan di sini adalah penentuan jenis makanan ataukah penentuan berdasarkan sifat? Jawabannya, di dalam hadis ini ada penentuan jenis makanan, artinya tidak ada zakat untuk selain keempat jenis makanan ini. Berarti tidak ada kewajiban zakat pada beras, jagung, millet, semacam padi-padian dan biji-bijian lainnya. Jadi tidak ada kewajiban zakat kecuali pada keempat jenis makanan ini saja. Jika kita mengatakan bahwa itu adalah pembatasan sifat, maka biji-bijian yang semisal dengan keempat makanan di atas wajib dizakati seperti beras, jagung, millet, ya, semacam padi-padian dan lainnya yang menjadi makanan pokok dan disimpan, maka wajib zakat beras, ya kan? Beliau telah menjelaskan bahwa yang kuat adalah pembatasan sifat, bukan pembatasan bentuk tanamannya. Itulah pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama. Namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pembatasan itu adalah pembatasan bentuk tanaman. Mereka menyatakan kita tidak boleh menetapkan suatu kewajiban kepada umat manusia terkait harta bendanya selama tidak didukung dengan dalil yang jelas dan tegas. Karena memungut harta dari orang-orang kaya, padahal itu tidak wajib atas mereka, sama halnya menggugurkannya dari mereka dan menghalangi kalangan fakir miskin. Padahal hukum asal manusia itu terbebas dari tanggungan. Karena di sini kita tidak mengetahui apakah yang hati-hati itu mewajibkan zakat dengan melipat
dengan melihat para penerimanya ataukah tidak mewajibkannya demi menjaga harta benda umat manusia? Di sini menjadi kontradiksi antara dua sisi kehati-hatian. Jika terjadi seperti ini maka keduanya gugur dan kita kembali kepada hukum asal, yaitu setiap orang terbebas dari segala tanggungan. Inilah argumentasi ulama fikih yang menyatakan bahwa pembatasan dalam hadis ini adalah pembatasan bentuk tanaman. Argumennya seperti itu, yang berpendapat seperti itu. Hendaknya seorang atasan memberikan pengarahan dan penjelasan kepada para pegawai yang ditugaskan terkait apa saja yang wajib dizakati dari apa-apa yang tidak wajib dizakati, sehingga mereka paham dan mengetahui tugas-tugasnya dengan baik. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian memungut zakat melainkan dari yang 4 macam ini. Wallahu ta'ala a'lamu biswab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.